Salam jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan berbicara tentang cara berpikir umat Islam, ya. Bagaimana mereka membela kebenaran Al-Qur'an, ya. Sebelum membahas topik topik ini, terlebih dahulu mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share agar semakin banyak orang mendapatkan pencerahan. Nah, kita tahu bahwa dalam agama Islam, babi itu haram. Ya, Nah, setidaknya ada 4 ayat Al-Quran sebagai dalilnya. Ya, Kalau kita mengambil salah satu ayat, kutipannya itu sebagai berikut. Diharamkan bagimu memakan bangkai, daging, darah, daging babi, dan seterusnya. Nah, karena di ayat ini yang merupakan kalimat Allah, itu terdapat diharamkan dan daging babi. Sehingga daging babi itu haram. Ya, ah, Masuk akal kan? Masuk akal. Nah, sekarang kita coba melihat perintah membunuh. Ya, setidaknya ada 5 ayat dalam Al-Quran dari surah Al-Baqarah dan dari surah An-Nisa itu tentang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh. Nah, kita ambil salah satu kutipan ayatnya. Di sana tertulis, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan seterusnya. Yang dimaksud dengan kata mereka ini adalah orang kafir. Orang kafir itu adalah orang bukan Islam. Nah, sekarang kita coba cermati bersama terhadap perintah membunuh, ya, terhadap ayat perintah membunuh ini, itu selalu rasionalisasi umat Islam itu adalah harus melihat konteks waktu, bahwa bahasa Arab itu ditulis dalam bahasa klasik sehingga sulit untuk dipahami. Seperti itu rasionalisasinya terhadap ayat membunuh ini. Tetapi berbeda dengan ayat soal babi haram tadi. Di sana sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, tidak ada masalah soal waktu atau soal bahasa. Karena di sana diharamkan daging babi, maka babi haram. Selesai. Inilah cara pandang, cara pikir Islam. Atau kita ambil contoh lain, misalnya soal ajaran Islam tentang poligami. Ya, ajaran poligami ini didasarkan pada surah An-Nisa ayat 3. Di sana tertulis sebagai berikut, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Nah, begitu. Ini ajaran poligami. Jadi karena ada perintah, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Sehingga dari sana Islam membolehkan untuk berpoligami. Simple kan? Ya. Sekarang kita coba lihat relasi dengan orang kafir. Ya, ada banyak ayat. Ya, kita ambil saja 5 ayat Al-Quran yang berisi bagaimana umat Islam bersikap terhadap orang kafir. Kami ambil satu kutipan saja yang bunyinya sebagai berikut. Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Nah, jelas kan? Nah, terhadap ayat yang terkait relasi dengan orang kafir ini, selalu rasionalisasinya adalah bahwa ayat ini ditulis dalam bahasa Arab klasik sehingga sulit untuk dipahami, ya, sulit untuk diterjemahkan, ya. Dan kadang harus diterjemahkan, harus melihat konteks waktunya. Dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan ayat poligami tadi? Ya, terhadap ayat poligami, ya sesuai seperti apa yang tertulis. Tidak ada masalah dengan waktu, dengan bahasa.
Semuanya sesuai dengan yang tertulis. Nah, inilah cara berpikir Islam. Nah, coba kita akan lihat lagi contoh lain, misalnya terkait dengan rukun Islam, ya. Rukun Islam itu ada 2 kutipan ayat, ya, itu dalam Al-Quran. Jadi ini merupakan uh, kalimat Allah. Ya, kita ambil salah satu kalimat saja. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah, dan seterusnya. Nah, jadi jelas kan perintahnya, laksanakanlah sholat. Sehingga sholat menjadi satu kewajiban. Ya, tunaikanlah zakat. Maka zakat itu menjadi kewajiban. Jelas, karena tertulis. Gitu. Nah, tapi bagaimana dengan perintah perang? Ya, ada banyak ayat, ya, setidaknya ada 5 ayat dalam Al-Quran yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk berperang. Gitu. Nah, kita ambil salah satu kutipan ayat saja. Di sana tertulis, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ah, itu. Jadi kalau kita perhatikan kalimat perang ini dengan yang di atas tadi, sebenarnya terang benderang. Tetapi bagaimana sikap umat Islam terhadap ayat yang di bawah ini? Terhadap ayat yang di bawah ini selalu dikatakan, oh ini harus dilihat dalam konteks waktunya, ya, tidak bisa diterapkan dalam untuk konteks sekarang. Oh, ayat ini ditulis dalam bahasa Arab klasik, sulit untuk dipahami untuk dalam konteks sekarang. Bla 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 dan dengan 1001 alasan. Ya. Anehnya terhadap ayat rukun Islam, ya, itu ya sesuai dengan apa yang tertulis. Laksanakanlah sholat, ya itu menjadi sholat menjadi kewajiban. Tunaikanlah zakat, zakat menjadi kewajiban. Tidak ada masalah soal konteks waktu, tidak ada masalah dengan bahasa. Nah, menjadi pertanyaannya kenapa rukun Islam harus sesuai dengan tertulis, sedangkan perangilah orang-orang kafir tidak tidak harus sesuai dengan yang tertulis. Kenapa? Ini kita melihat cara berpikir Islam. Nah, dari pemaparan di atas kita akhirnya sampai pada kesimpulan, ya. Jadi bisa dikatakan dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menyenangkan dan ada ayat-ayat yang tidak menyenangkan. Ayat-ayat menyenangkan itu misalnya soal pengharaman babi atau poligami atau rukun Islam. Sedangkan ayat yang tak menyenangkan itu misalnya uh, perintah untuk membunuh, perintah untuk berperang, perintah untuk bagaimana bersikap terhadap orang kafir, ini tidak menyenangkan. Jadi itu. Jadi kita bisa katakan dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang menyenangkan, ada ayat-ayat yang tidak menyenangkan. Terhadap ayat-ayat yang menyenangkan ini, ya, itu tidak menemukan masalah soal bahasa, tafsir ataupun konteks, ya. Tidak ada masalah. Semuanya sesuai dengan apa yang tertulis, ya. Tertulis demikian, ya itulah artinya, itulah yang ditafsir. Tetapi anehnya terhadap ayat-ayat yang tidak menyenangkan itu justru ditemukan harus melihat bahasa, harus tafsirnya tidak seperti itu, harus melihat konteks waktu, bla bla dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa bertanya, apakah Al-Quran itu sungguh wahyu Allah? Atau ia hanya sebatas rekayasa manusia? Silakan Anda jawab sendiri. Sekian dan terima kasih.